Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 11 Januari 2022. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Portofolionya saya harapkan juga dalam kondisi yang baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba kembali membahas gitu ya terkait arah market yang mau kemana. So, pastikan teman-teman stay tune terus, tonton sampai habis karena kita akan bahas requestan. Ada 1-2 emiten requestan yang cukup menarik untuk kita bisa perhatikan. Oke, tanpa panjang lebar kita akan lanjut aja ke pembahasan market. Karena memang kita punya VVIP nggak ada trade dan realnya ya, trade dan resminya nggak ada yang cut loss, nggak ada yang TP juga. Masih di maintain, masih oke. Tapi beberapa profit tambahan dari watchlist itu lumayan. Kayak misalnya contoh, ada Bechip tadi sentuh ke 98, ada S-Chip sentuh 135 ke atas. Dan ada beberapa watchlist lain tambahan, kayak contoh BBHI yang memang sudah tim analis kita kasih option untuk buy. Dan profitnya juga lumayan. Cuman itu tidak masuk ke dalam win rate kita. Itu cuan tambahan aja, teman-teman join di VVIP Silent Trader. Nah, lalu berikutnya kita akan lanjut aja ke pembahasan market, di mana market masih consolidate. Wajar ya, seperti yang saya bilang bahwasanya market ini lagi uji resist di mana 6.700 memang menjadi resist cukup krusial, dan kalau ini tidak berhasil ditembus maka outlooknya dia akan konsolidasi jangka pendek. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk teman-teman semua ya. Harapannya sih market bisa stay on track, arahnya masih ke atas. Karena saya lihat dari akumulasi asing juga masih cukup baik sebenarnya di market kita. Masih diakumulasi, dicicil, jadi overall menurut saya masih oke. Ya cuman tinggal masalah waktu, dan ya kita harus update terus teman-teman ya. Kita tetap harus update, kita tetap harus maintain biar tidak ketinggalan informasi gitu ya. Tidak ketinggalan informasi atau tidak ketinggalan rally dari market. Ya, nah lalu berikutnya kita akan coba juga membahas tentang beberapa hal penting, menurut saya beberapa hal penting di mana market ini kalau bisa memang dia nggak balik ke 6.600 ya. Ini 6.600 jadi titik support sakral, dan kalau ini terjadi market kita kan sebenarnya sideways-nya dalam 3 jenis ya. Jadi ini garis atas, kalau kita pakai Bollinger itu batas atas, Bollinger tengah, Bollinger bawah. Nah, jadi sekarang ini market lagi bergerak di range 6.600-6.700 nih, teman-teman. Nah, kalau ini still on track ya, dia akan muter-muter aja correction. Misalnya kayak contoh hari ini dia gak berhasil tembus ke 6.700, maka mungkin outlooknya dia akan retest di area 6.600-an. Nah, jadi dia akan consolidate sampai mungkin membentuk pattern lalu lanjut breakout. Atau kalau dia breakdown, ya maka outlooknya akan ke bawah lagi. Ya, tapi outlook besar memang market kita masih konsolidasi. Tes. Oke ya. Nah, tadi mic-nya agak kesenggol. Oke, kalau udah kita akan lanjut. Wah, ini MTech juga ARB ya. Kita akan lanjut aja ke pembahasan requestan kita hari ini. Yang pertama ada dari Carwe RMBS Truck Just Stay. Oke, ini for information, ini emiten yang sering banget digoreng. Jadi ya ini tinggal bolak-balik aja tergantung positioning Carwe, MTWI, INDX, Bima. Ya kalau Truck, RBMS, MITI, TOS ya ini bergiliran. Nah, mungkin saya akan coba bahas RBMS aja ya. Karena teman-teman di VVIP juga banyak yang request dibahas. Jadi ya saya sekalian bahas. Cuman belum bisa muncul ya broker summary-nya ya. Ya mungkin nanti malam baru bisa. Nah, singkat cerita RBMS sendiri outlook-nya sebenarnya masih coba bertahan di garis merah. Ya cuman yang ditakutkan kalau dia tidak mampu sustain gitu ya, dia tidak mampu bertahan di atas 7879, mungkin ini agak sedikit kurang bagus. Ya, atau minimal kalau dia jebol 81, 82 ini bisa panic sell. Ya, bisa panic sell jangka pendek, tapi outlook-nya masih banyak bandar yang average-nya di 85, 90 ke atas. Jadi nggak ada reason jauh untuk turun sebenarnya, kecuali bandar mereka melakukan take action untuk jual.
Ini terbukti dari volumenya kecil ya. Volumenya kecil itu sejak di sini. Jadi sejak dia correction, no transaksi. Sebenarnya tidak ada transaksi berlebih. Dan ya sebenarnya bisa kesempatan. Kalau Anda yakin, Anda bisa spekulasi buy. Karena menurut saya mungkin ini adalah fase semacam fase konsolidasi weekly-nya aja. Ya before dia lanjut naik lagi. Gitu ya. Overall kurang lebih seperti itu. Lalu nextnya BMTR agak mau jebol support nih, harus hati-hati ya. Nggak tahu apakah pullback atau enggak, tapi 258 nih kalau jebol 258 260 agak kurang bagus. Saran saya nggak usah cari kayak gini ya. Banyak emiten lain yang prospectable gitu ya. Misalnya Anda teman-teman bisa beli blue chip, banking atau anything else yang mungkin teknikalnya cukup bagus. Lalu nextnya MTech dibahas juga agak patah karena kenaikannya cukup curam ya. Kenaikannya cukup curam, tapi overall masih still good. Ini sih kayaknya semacam panic sell aja yang saya lihat. Atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, asingnya akumulasi cukup besar, teman-teman ya. Di sini asing akumulasinya cukup besar dan still akum. Jadi secara outlook masih bagus. Ya cuma secara technical is all overall good asal di atas 2200. Oke, jadi di atas 2200 saya rasa no worry lah. Ya ini masih still good, arah masih ke atas, cuman ya correction sehat aja. Mungkin ada switching dari bandar lokal ke bandar asing atau sebagainya. Arahnya masih bagus menurut saya. Ya kalau agro hari ini technical rebound aja ya, wajar. Kenapa? Karena ya udah di dalam beberapa position support. Jadi kalau dia technical rebound wajar aja. Mungkin bisa aja besok satu candle lagi, misalnya let's say 1600 1700, abis itu kepentok turun lagi. Dan itu adalah bagian dari technical. Dan ini nggak aneh terjadi ya. Lalu DGNS, oke DGNS momentum formasi juga sedikit on ya. IRA cukup bagus sekali gitu ya. Lalu ada KF, lalu ada KLBF tadi yang lumayan bisa menggemparkan breakout. Dan tidak termasuk DGNS ya, yang di bidang lab ya. Induknya si BMHS juga naik. Jadi saya rasa momentum farmasi mulai on lagi. Bisa coba kita perhatikan dalam jangka pendek. Price actionnya mungkin pertama 785 sama 800 harus jebol ya. Jadi kalau ini di breakout 785 dan 800 saya rasa udah bisa kita perhatikan gitu ya untuk ke depannya. Ya jadi 785 800 kalau breakout menurut saya ya. Menurut saya ini targetnya cukup bagus. Karena dia konsolidasi cukup panjang ya. Jadi sekali dia bisa breakout DGNS ini kencangnya udah bukan main. Dan kita harapkan ya dia akan mengakhiri masa sideways-nya. Gitu ya. Lalu nextnya AGRS, no comment. Makin buat low baru saya skip dulu, tidak disarankan. Untuk oils juga tidak disarankan karena patah trend. Nanti mungkin tunggu cek under 300 ya. Jadi yang jelek-jelek kita skip dulu. Om, menurut Om DMMX kalau masuk di harga berapa ya? DMMX ini udah ketahan ya. Jadi saya rasa udah cukup kuat di 2500 2600. Ya. Di range 2526 itu best buy pertama menurut saya. Jadi saya rasa mungkin teman-teman bisa tunggu di sana ya kalau mau. Oke. Lalu nextnya Carway. Jadi Carway hari ini auto reject ke atas. Saya nggak tahu bandara siapa. Yang jelas bisa dimanfaatkan untuk TikTok ya. Carway, MTWI, INDX gitu ya, Bima. Ya ini bisa dimanfaatkan untuk copet aja ya untuk perdagangan besok. Lalu PMMP belum ada momentum, tapi overall dia masih bertahan di atas EMA 200. Saya rasa still good ya, masih di atas 450, arahnya masih bagus. Ini perusahaan sehat juga sih teman-teman ya. Jadi no worry lah menurut saya teman-teman untuk terlalu panik. Ya overall dia lagi buat semacam pennant. Kalau pennant ini happens ya dia akan bullish continuation lagi dengan target arah ke atas kayak gini. 1, ini udah 2, ini udah 3 ya, 4, ini 5. Jadi harusnya ya targetnya dia akan ke sini. Ya, target swingnya ke atas. Kalau patternnya happens. Ya jadi kalau Anda mau spekulasi silakan sih. Target pendek ya ke 500. Oke. MTech Omco diobok-obok biasalah itu tukar barang. Harusnya kalau yang suddenly atau tiba-tiba ARB besoknya bangkit. Ya jadi bisa ditunggu aja. Cak masih dalam konsolidasi wage-nya. Ya, masih dalam wage-nya, belum breakout. Ya bisa ditunggu lah kalau Anda sabar. Ya. Belum tahu nih, belum ada ujungnya. Lalu nextnya Adi support di berapa?
Adi ada current support di 880-an ya sampai 900. Current support yang menurut saya cukup kuat ya. 880-900 itu support yang cukup kuat. BNBA, oke, paling kalau besok copet BNBA ya, BBHI ini sudah kita rekom secara clubhouse, secara pribadi gitu ya di grup. Jadi kalau mau copet bisa ya. BNBA mungkin bisa exit dulu ya buat SOS aja, kurangin muatan bagi yang nyangkut. Kalau BBB ya mungkin bisa dipantau lah, siapa tahu dia bisa balik 2400 ke atas, outlooknya bagus. Ada watchlist gak buat besok? Ya paling kayak tadi ya, gorengan-gorengan KRW, MTWI, INDX, Bima. Yang bottom is Ship gitu ya, Truck ya, BT. Nah Juste Anda cari aja ya yang gorengan-gorengan kalau asumsi market kita besok correction ya. Dan ini yang akan kita bahas ya, yang menarik akan kita masukkan ke dalam rekap. MLPL arahnya akan turun ke bawah karena saya lihat MPPA-nya belum ada harapan ya. Saya lihat MPPA-nya belum ada harapan, dia terus buat low baru, bukan tidak mungkin MLPL-nya juga sama. Jadi outlook-nya ke bawah sih, feeling saya sih jebol ya, tapi let's see lah, we never know. Tapi dengan arah chart seperti itu, saya melihatnya agak turun ke bawah. Jadi agak kurang bagus ya teman-teman. Lalu nextnya kita akan bahas ke WH. WH secara mengejutkan juga ya. Ini saya pun terakhir ada akun copet cut loss-nya karena jebol 200, tapi tiba-tiba 3 hari kemudian dibalikin lagi. Nah untuk WH masih dalam pattern kecilnya. Jangan kejar ya kalau di harga segini karena cukup riskan, apalagi dia kalau nggak mampu. Ini ada resist penting yang dari kemarin dia kayaknya sulit banget ya. Pertama 230 ya, 230 240 ini adalah resist penting yang agak sulit ditembus sama WH dalam beberapa hari terakhir. Jadi harus benar-benar diperhatikan tuh, karena kalau sampai jebol ya outlooknya akan sangat kurang bagus ya. Tapi bisa tunggu pullback lagi. Tinggal cek nanti malam ini ada inflow-nya siapa. Kalau ada akum kita bisa coba follow up pada saat dia retrace. Oke, nah lalu nextnya Mari masih belum ada something yang good. Hati-hati ya, 420 nih tipis-tipis. Kalau jebol bisa bye-bye. Hati-hati karena EMA 200-nya juga sudah dekat. Lemas, hati-hati nggak balik 100, nggak menarik. MPMX ini emiten butuh konsolidasi ya. Perusahaan bagus, tapi karena spike naiknya cukup besar dalam beberapa waktu, maka dia butuh konsolidasi. Nah, secara technical purely dia masih strong di atas 1000. Jadi kalau MPMX nih bisa bertahan di atas 1000, it's okay menurut saya. Ya tinggal kalau teman-teman mau positioning beli, ya kalau teman-teman mau positioning beli, teman-teman bisa serok di sekitar ya 1000-an sampai 1050 ya. Jadi nanti kita buy on weakness, lepas di 1100 1200. Masih oke. Lalu nextnya kita akan lanjut ke MDLN. Masih oke outlooknya, masih bertahan di atas moving average. Jadi saya koreksi dulu ya, kemarin MDLN saya ada salah input broker summary. Jadi kalau kita track broker summary MDLN dari 2 minggu lalu ya, kalau kita track dari 2 minggu lalu itu asing ya, kurang lebih ya, sorry dari 3 minggu lalu lah. Pokoknya dari volume spike, dari dia bangkit dari ARB, itu ada DR akum di harga cost 75. Jadi hampir sulit untuk menurunkan MDLN di bawah angka tersebut. Ya lalu kita juga tahu bahwa BBNI ya, ada BB juga yang belum jual sama sekali. Ada beberapa broker lain itu cost mereka di 78, 79, 80. Jadi dengan harga segini saya rasa nih cost bandar ya, yang mana kita bisa coba follow up gitu ya untuk MDLN. Jadi masih menarik banget ya, kita bisa follow up. Cuman ya atur masing-masing. Toys, semakin banyak emiten list gorengan ya makin banyak juga yang ditinggalin. Jadi kalau in case jebol, kayak misal MITI kan saya bilang 230 jebol ya kita bisa cut loss dulu. Karena kalau udah ditinggalin, bisa aja kayak luck tiba-tiba habis ditinggalin langsung digoreng ya. Tapi masalahnya nggak mungkin semua digoreng. Maka dari itu simply saya lebih suka cut loss dulu. Kayak contoh WH ya, saya cut loss dulu. After dia breakout 200 saya beli lagi. Cuan nggak? Cuan. Jadi daripada kita pusing, mendingan price action tetap jebol support cut loss. Kalau dia balik breakout resist kita beli lagi. Itu lebih aman dan lebih confirm daripada ketimbang kita
hold terus, taunya beneran nggak digoreng, makin turun, makin nggak mau cut loss, kita nggak tahan, besok kita cut loss, lusanya digoreng. Jadi better kita tetap pakai price action. Ya untuk toys masih belum ada tanda-tanda ya. Jadi hati-hati nih kalau nggak ada bener-bener banner yang jaga, bisa outlooknya makin turun terus. Lalu nextnya Jawa juga auto reject bawah, agak patah sih ya. Paling kalau mau tunggu Jawa bisa di sekitar 230 mungkin ya. Feeling saya di range 230-an ada chance untuk di aku. Ada chance untuk membal. Jadi let's say untuk Jawa satu kali auto reject bawah lagi, teman-teman bisa coba pantau. Nextnya Adro koreksi wajar, nggak usah kaget. Dia masih bertahan di atas garis merah, still good ya. Batas garis merah sekarang 2270. Jadi selagi di atas ini masih bagus. Dan harga batubara masih oke ya. Terakhir kalau nggak salah Filipina juga minta ekspor batubara dicabut. Kemarin Korea Jepang juga minta ekspor dicabut karena Indonesia sebagai produsen coal terbesar, termasuk salah satunya, ini impact banget kalau ekspornya ditutup. Makanya harga batubara kan meningkat karena imbas dari Indonesia. Jadi memang ya salah satu power Indonesia batubara. Nah dengan harga ini sebenarnya tinggal momentum batubara lagi aja sih. Ya Bumi, Indi, PTBA, ya mungkin di minggu pertengahan hingga menjelang akhir bulan mungkinnya baru kita bisa track arahnya kemana. Lalu nextnya ada real ya. Untuk realnya sendiri no comment ya. Tunggu balik 8081 saya baru lirik mungkin. Ya, karena bandara kan lagi di emiten lain ya. Jadi takutnya nggak ada yang goreng, agak berat. Ya, untuk real tunggu balik 80 ke atas udah stabil gitu ya, di 80 ke atas bisa kita lirik. Tapi kalau chart seperti ini bukan tidak mungkin ada potensial dia technical rebound. Ya price action jangka pendek itu jebol 82 ya. Jebol 82 mungkin bisa copet-copet pendek. Ya, bisa copet-copet pendek. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada outlook yang terlalu menarik, paling kayak MDLN sebenarnya masih oke gitu ya. Lalu ya Carway untuk copet-copet gitu ya. Ada truck juga, ya DGNS juga sebenarnya cukup oke, tapi ya itu main swing. Dan sisanya main swing ya, kayak DMMX, CAK, PMMP, itu main swing semua. Jadi ya kita tunggu besok aja deh. Ya, cuman it's okay, teman-teman gak usah khawatir, nanti kita akan kembali bahas gitu ya. Kita akan review juga watchlist terbaru di grup free kita dan juga di mobile apps. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.